Pemirsa, Polda Metro Jaya masih terus menyelidiki kasus kematian Wayan Mirna Salihin yang meninggal usai meminum kopi di Cafe Olivier Grand Indonesia, Jakarta. Meski telah memeriksa sejumlah saksi, namun hingga kini polisi belum menetapkan tersangka dalam kasus ini. Sudah ada rekan kami Priscila Dauhan yang akan melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Cila, sejauh mana proses penyelidikan yang dilakukan polisi terkait dengan kasus ini? Iya, Tasya, benar sekali. Penyidik Subdit Jatanras Polda Metro Jaya hingga hari ini masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab kematian dari Mirna. Dan infonya pada hari ini menurut informasi dari Dirkrimum Polda Metro Jaya Krisna Murtia mengatakan bahwa hari ini penyidik Subdit Jatanras sedang memeriksa dua orang saksi, yakni suami dari korban yakni Mirna, suami Mirna yakni Arif Sumarko, dan juga orang tua dari Mirna. Namun sayang sekali hingga sore hari ini kami dan sejumlah media lain belum mendapatkan gambar maupun informasi yang akurat mengenai kedatangan dari kedua saksi ini, meskipun Krisna Murti menyatakan bahwa keduanya telah hadir. Dan selain itu juga polisi juga sudah memeriksa beberapa saksi-saksi lain, yakni pegawai Cafe Olivier itu sendiri dan juga termasuk Jessica yang merupakan teman dari Mirna yang diduga menjadi tersangka, yang nanti akan menjadi tersangka dalam kasus ini. Namun hingga saat ini pun polisi masih terus mengembangkan sejumlah keterangan dari para saksi. Tasya. Ya, baik Cila, apakah polisi saat ini sudah memiliki cukup bukti yang mengarah kepada siapa yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka? Ya, Tasya, sayang sekali hingga saat ini pun polisi belum dapat menetapkan siapa tersangka dari kasus ini. Meskipun memang bukti-bukti sudah dikumpulkan oleh polisi dan mengarah ke Jessica sebagai tersangka dalam kasus ini, namun polisi masih memerlukan analisa yang lebih mendalam mengenai untuk mengungkap penyebab dari kematian Mirna. Dan untuk diketahui memang polisi sudah mengumpulkan bukti-bukti, yakni kopi yang diminum oleh Mirna yang mengandung sianida, juga masih menelaah beberapa keterangan dari saksi-saksi yang telah diperiksa oleh polisi, juga akan terus meneliti dari CCTV yang ada di Cafe Olivier Grand Indonesia, dan juga memang polisi saat ini juga sedang mencari satu alat bukti, yakni celana dari Jessica yang saat itu dipakai Jessica saat pergi dengan Mirna ke Cafe Olivier dan di mana saat itu kasus itu sedang terjadi. Namun hingga kini pun polisi masih mencari keberadaan celana tersebut yang kabarnya telah dibuang oleh pembantu rumah tangga dari Jessica, karena Jessica yang menyuruh pembantu rumah tangga itu untuk membuang celana tersebut. Namun polisi pun masih akan terus mencari bukti tersebut karena diduga kuat dalam celana itu juga mengandung racun yang diduga telah menyebabkan kematian dari Mirna. Tasya. Baik, terima kasih Cila. Pemirsa, demikian tadi laporan Priscila Dauhan dan juru kamera Rio Cornelianto dari Polda Metro Jaya. Pemirsa, Polda Metro Jaya kemarin memeriksa Jessica Wongso, teman dari Wayan Mirna Salihin yang tewas di Cafe Olivier Grand Indonesia beberapa waktu yang lalu. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus ini lebih lanjut? Kita bergabung dengan reporter Julita Telambanua dan juru kamera Adit langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Julita, apakah kemudian polisi akan memeriksa salah satu teman Mirna yang juga berada di lokasi, yaitu Hani pada hari ini? Ya, benar sekali Egan, Reskrimum Polda Metro Jaya kembali berencana memeriksa Hani yang merupakan teman Mirna yang juga ikut minum kopi di Cafe Olivier beberapa waktu lalu yang menyebabkan kemudian Mirna ini meninggal dunia. Dan pada saat ini pun kami belum mendapatkan informasi apakah benar pada hari ini Hani diagendakan untuk diperiksa sebagai saksi kembali oleh penyidik, dan bahkan hingga saat ini pun kami belum melihat Hani ataupun pengacaranya datang ke Polda Metro Jaya, sehingga kami masih akan menunggu terkait dengan pemeriksaan lebih lanjut Hani ataupun saksi lainnya terkait dengan meninggalnya Mirna ini. Selain Hani, sebelumnya seperti yang Anda bilang juga Egan, bahwa Polda Metro Jaya juga telah memeriksa Jessica, kemudian juga ada saksi lainnya dari pihak Cafe Olivier, yaitu diantaranya manajer kafe, kemudian pelayan dari ataupun staf dari kafe tersebut yang saat itu berada di
di TKP kejadian meninggalnya Mirna. Kemudian juga bahkan ada bukti-bukti yang telah dikumpulkan oleh para penyidik, diantaranya adalah CCTV, bahkan membuat sampel kopi yang persis diminum Mirna pada saat itu. Ada 4 sampel yang dibuat oleh penyidik, yaitu kopi Vietnam tanpa campuran sianida yang diaduk dan juga tanpa diaduk. Kemudian juga ada sampel yang telah dicampur sianida yang telah diaduk dan juga tanpa diaduk. Dan terkait dengan sampel dan barang bukti lainnya ini masih didalami Polda Metro Jaya untuk kemudian dapat menetapkan tersangka, karena hingga saat ini pun Polda Metro Jaya belum menetapkan satupun tersangka terkait dengan kasus meninggalnya Mirna ini. Ya, pemirsa, kemarin Polda Metro Jaya telah memeriksa Jessica selama kurang lebih 8 jam. Jessica ini merupakan teman dari Mirna. Jessica kembali menegaskan bahwa dirinya tidak mengetahui terkait dengan sianida yang ditemukan di dalam kopi Mirna. Pernyataan BAP dan tidak ada pertanyaan baru dari penyidik. Pertanyaan masih seputar kronologi kematian Wayan Mirna usai meneguk kopi Vietnam di Cafe Olivier. Jessica juga membenarkan jika Hani ikut mencicipi kopi yang ada di gelas Mirna. Sedangkan alasan Jessica tidak ikut mencoba kopi Mirna lantaran memiliki sakit mah yang dapat kambuh jika meminum kopi yang dipesan Mirna. Jessica berharap kepolisian dapat bekerja cepat mengungkap kasus kematian temannya tersebut. Tidak ada pertanyaan baru, cuma ditanya yang lebih detail aja gitu. Yang disempurnakan pertanyaan poinnya apa ya? Yang seperti yang di BAP aja ya, kronologi. Mama, kronologinya seperti apa sih? Kenapa? Kronologinya masih sama seperti yang biasa. Masih sama. Ada ditanya soal celana? Tidak. Tapi soal yang celana dibuang itu kamu emang... Oh, saya bisa komen itu. Kalau polisi tidak tanya, saya tidak bisa jawab. Intinya kamu merasa ini nggak? Merasa bersalah nggak? Maksudnya merasa ada hubungannya nggak terkait peristiwa tewasnya teman kamu? Tidak ada hubungannya. Saya sedih aja teman saya meninggal ya. Kita membantu polisi, lagi bekerja keras buat ungkapkan siapa gitu yang dibalik ini semua. Saya juga maunya tuh kayak gitu, yang terbaiknya aja buat keluarganya. Di dalam Presiden Joko Widodo memutuskan untuk merevisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang terorisme. Putusan diambil setelah melakukan rapat terbatas dengan sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Seska Pramono Anung menyebutkan bahwa sebelumnya pemerintah memiliki 3 alternatif terkait revisi Undang-Undang Terorisme. Pertama adalah dengan merevisi sekaligus keputusan dari perubahan Perpu tentang terorisme atau Perpu Nomor 1 Tahun 2002. Kedua, mengeluarkan Perpu, dan yang ketiga, pembentukan undang-undang baru. Setelah melakukan dengar pendapat dan masukan, Presiden memberi arahan kepada Menko Polhukam, Menkumham, Kapolri, BIN, dan BNPT untuk melakukan revisi terhadap undang-undang tersebut. Seperti diketahui, revisi Undang-Undang Terorisme menuai sejumlah kritik. Salah satu alasannya adalah karena pertimbangan HAM dan juga penegakan hukum dinilai sudah memiliki kewenangan yang cukup dalam memberantas aksi terorisme. Disampaikan bahwa pencegahan terorisme dipandang perlu dan sangat mendesak, dan membutuhkan payung hukum yang lebih jelas, yang lebih kuat, yang lebih komprehensif, sehingga para keamanan tidak ragu dalam bertindak di lapangan. Memang saat itu belum disepakati apakah nantinya dalam bentuk revisi undang-undang atau dalam bentuk Perpu atau undang-undang baru. Hal inilah yang perlu dibicarakan lagi dengan DPR. Sementara itu, ayah Mirna, Darmawan Salihin, menyerahkan seluruh proses penyelidikan kematian anaknya kepada polisi. Ia berharap polisi dapat membongkar penyebab kematian Mirna. Biar nanti semua dijelasin Pak Polisi, lagi dilakukan penyelidikan. Mas, tadi berapa? Mas, dengar aja Mas. Gini aja deh. Jadi intinya gini, kasus ini harus dibongkar, karena kalau tidak dibongkar bisa dibayangkan nanti banyak yang mati kena sianid, nggak ada apa-apa dipikir, nggak ada hukumnya, betul kan? Semacam itulah. Ya kita doa aja insya Allah ini cepat
Pemirsa, Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat, saya Tasya Lutmila. Presiden Joko Widodo menyebut kerjasama Indonesia dan Tiongkok adalah kerjasama besar pertama tahun ini. Jika berhasil dan tepat waktu, Presiden Joko Widodo akan membuka peluang kerjasama lain dengan Tiongkok dalam bidang investasi lainnya. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Tiongkok yang pada akhir 2014 terus menerus dibicarakan, tetapi hampir 1 tahun naik turun dan akhirnya alhamdulillah pada hari ini bisa dimulai peletakan batu pertama pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung. Ini adalah kerjasama besar antara pemerintah Indonesia dan pemerintah